Oke, udah muncul belum? Udah muncul, Ryan? Nah, Oke. Nah, ini kemarin kita udah belajar tentang gaya ya. Sekarang kita akan belajar yang namanya usaha dan energi. Oke, kita mulai dengan yang namanya usaha. Usaha atau kalau di buku teks energi. biasanya work. Usaha itu work. Oke, kita mulai dengan rumus dasarnya. Oke, mungkin rumus dasarnya usaha nggak familiar nih sama Ryan di SMA pun nggak dipakai. Kita tulisin aja ya. Jadi rumus dasarnya work itu sebenarnya adalah integral dari gaya di dot produk dengan perpindahan. Oke, ini rumus dasarnya. Tapi biasanya di SMA nggak pakai ini sih. SMA pakainya yang rumus yang lebih sederhananya, yang lebih apa ya, yang lebih simpelnya. Nah, tapi kita bisa nggak pakai rumus, nggak pakai integral? Bisa. Itu namanya kasus khusus. Lupa. Ryan masih ingat nggak Ryan? Waktu kita belajar kinematika. Apa arti dari integral di sebuah grafik, Ryan? Ingat gak? Enggak. Loh, lihat catatan. Yang Buka, mana? buka catatan yang pertama, kinematika. Apa arti dari integral Enggak di ada. sebuah grafik? Coba buka. Kan kemarin udah saya ajarin tuh. Mempelajari gerak benda. Apa? Mempelajari gerak benda tentu. Bukan, di bab yang kemarin. Yang pertemuan pertama. Oh, Kan kemarin yang pertama pertemuan kan? pertama kan ada. Pertemuan pertama kan ada ya, saya jelasin. Arti integral itu di grafik apa sih? Arti turunan itu apa? Ada kan? Coba dibaca Bentar, deh. integral. Coba arti integral di sebuah grafik. Di bab pertemuan pertama di halaman berapa halamannya nggak ada. Oh, halaman Konsep tujuh, turunan dan tujuh. Ya, betul. Ada turunan kan, bawahnya ada integral kan? Integral itu matematiknya kayak gimana? Konsepnya apa kalau di grafik? Apa arti di grafik? Integral. grafik. Apa? Iya, artinya apa kalau Arti integral di grafik. grafik? Apa? Kalau turunan di Kalau turunan di sebuah grafik sama dengan gradien grafik tersebut Kalau sendiri integral? sama. Kalau integral, Kalau yang bawahnya lagi. integral, no, no. Mm-mm, di grafiknya. Kan integral ada dua, ada Ya, ini ya, ada matematika, ada yang grafik ya. matematik, grafik. Apa artinya integral di grafik? Luas di garis tersebut terhadap Luas, luas sumbu grafik. horizontal. Luas grafik terhadap sumbu horizontal, betul? Nah, lihat kan. Di Iya, sini kan work itu adalah integral dari F ya. Artinya, kalau nanti Ryan dikasih grafik antara gaya F terhadap R. R itu perpindahan, bisa aja X atau Y atau Z. Jadi bisa aja F terhadap X atau F terhadap Y, F terhadap Z gitu ya. Misalkan grafiknya seperti ini Ryan. Oke, maka kalau Ryan disuruh menghitung berapa worknya secara nggak langsung, work itu adalah luas dari grafik ini. Luas dari grafik F terhadap R. Karena work itu asal dari integral. Oke, oke oke. berarti work itu tidak lain adalah luas dari grafik F terhadap R. Jadi apa namanya? Ryan bisa mencari usaha atau work dengan menghitung luas grafiknya. Kalau dikasih grafik ya. Nah ini kan ribet ya integral ya. Ada rumus cepetnya nggak? Ada rumus nggak pakai integral nggak? Ada Ryan. Tapi itu namanya kasus khusus. Kasus khusus itu artinya apa?
kita boleh pakai kalau memenuhi syarat. Syaratnya apabila gaya penyebabnya itu konstan. Oke? Kalau gaya penyebabnya konstan, maka secara matematik gaya boleh keluar dari integral. Maka gaya integral dr itu adalah delta r. Karena di sini ada dot product, operator matematika untuk dot product itu adalah cosinus. Di SMA biasanya delta R itu disingkatnya jadinya S, distant. Nah, ini adalah rumus work yang lebih simple, yang lebih sederhana, tanpa menggunakan integral. Nah, theta di sini apa sih, Ryan? Theta di sini itu adalah sudut. Sudut antara gaya dan S. Oke? Nah, itu adalah work, usaha. Sekarang kita masuk ke yang namanya energi, Ryan. Energi, oh ya, work satuannya joule ya. Satuannya joule. Energi juga itu secara satuan dimensi dia satuannya juga joule, Ryan. Terus bedanya apa sama work? Kalau work itu dia belum spesifik. Worknya itu dipakai buat apa? Tapi kalau energi dia udah spesifik. Energinya itu energi apa? Nah, maka untuk energi kita akan mulai dengan menjelaskan yang namanya jenis-jenis energi. Energi yang umum di SMA. Jadi energi itu ada banyak, Ryan. Tapi kita tidak mungkin kan menjelaskan semuanya. Kita akan jelaskan yang Mm-mm. umum-umumnya aja. Yang pertama adalah energi kinetik. EK. Sama kayak kemarin, Ryan. Waktu kemarin kita belajar tentang gaya, pasti yang pertama kali saya terangkan adalah jenis-jenis gaya ya. Ada gaya apa aja sih? Terus setiap gaya tersebut, saya punya 3 pertanyaan kan. Yaitu apa? Kapan gaya itu muncul, rumus gaya, sama arah gaya. Nah, kalau energi itu dia skalar, Ryan. Nggak ada arahnya. Maka cuman ada 2 pertanyaan. Pertama, kapan energi tersebut muncul? Kapan sih ada EK? EK itu muncul apabila bendanya itu bergerak. Setiap benda yang bergerak pasti ada EK. Oke? Setiap benda yang bergerak pasti dia punya EK. Bentar ya, Ryan. Oke, bentar. Jadi kalau eh, bendanya tidak bergerak, berarti tidak punya EK ya. Si siapa namanya? Oke. Nah, yang kedua, rumusnya apa sih? Rumus energi kinetik itu adalah EK sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Oke, rumus EK. Itu yang pertama, Ryan. Itu tentang energi kinetik. Yang kedua, ada yang namanya energi potensial, EP. Hmm. EP itu ada banyak, tapi yang biasa kita temuin itu 2. Yang pertama adalah EP gravitasi. Oke, sama pertanyaannya. Kapan kita tahu di keadaan tersebut ada efek gravitasi? Ini terjadi apabila bendanya memiliki ketinggian. Tahu ya ketinggiannya? Jadi kalau bendanya ada di ketinggian tertentu, dia punya efek gravitasi. Sekarang rumusnya apa sih? Rumus dari efek gravitasi sederhana aja. Massa dikali percepatan gravitasi dikali H. H itu ketinggian. Oke? Nah, EP yang Oke. kedua yang sering muncul adalah energi potensial pegas. Oke?
Sama pertanyaannya. Hmm. Pertanyaannya kapan kita tahu di keadaan tersebut ada EP pegas. EP pegas itu ada apabila bendanya terhubung dengan pegas dan pegasnya dalam kondisi tertarik atau tertekan. Oke. Jadi kalau cuma dihubungkan dengan pegas saja, tidak ada EP pegas. EP pegas itu hanya muncul kalau pegasnya dalam kondisi ketarik atau ketekan. Sekarang rumusnya apa sih EP pegas? EP pegas itu rumusnya adalah setengah konstanta pegas dikali delta X kuadrat. K itu konstanta pegas, nanti akan dikasih tahu di apa di soalnya berapa nilai konstanta pegasnya. Kalau delta X pegas itu namanya perubahan panjang pegas. Misalkan pegasnya itu awalnya punya panjang 5 cm. Terus sama Ryan ditarik jadi 7 cm. Itu delta X-nya itu 2. Paham ya? Nah, ini EP Wow. yang sering muncul. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga ada juga yang namanya energi mekanik, EM, energi mekanik. Oke, apa itu energi mekanik? Secara sederhananya, EM itu adalah gabungan gabungan antara energi kinetik dan energi potensial. Oke, gabungan antara EK Mm-mm. dan EP. Berarti kalau gitu secara rumus, energi mekanik itu adalah energi kinetik ditambah karena EP itu ada beberapa ada beberapa jenis, kita pakai sigma ya, total energi potensial. Oke, yang keempat, energi apa saja lagi yang muncul di SMA yang sering muncul namanya adalah energi yang dipakai untuk gesekan. Untuk gesekan. Biasanya diubah menjadi panas. Nah, biasanya simbolnya itu bukan energi gesek tapi W gesek. Oke, W gesek itu energi yang muncul karena gesekan. Nah, apa sih rumusnya dari W gesek? W gesek itu rumusnya adalah gaya gesek dikali S. S itu apa? Seberapa jauh benda itu bergesekan. Oke? S itu adalah S itu adalah panjang lintasan panjang lintasan si bendanya bergesekan. Oke. Nah, inilah kira-kira energi yang sering muncul di SMA. Jadi, Ryan harus tahu kapan energi itu muncul sama rumus energinya apa. Oke? Nah, energi secara konsep Ryan itu lebih simple Hmm. dibandingkan gaya yang kemarin. Kenapa? Karena konsep dasar dari energi itu, konsep dasarnya itu adalah hukum kekekalan energi. Kalian pernah dengar nggak di kelas? Di SMA? Pernah dengar? Belum? Belum. Oke, jadi hukum kekekalan energi itu gimana sih? Hukum kekekalan energi itu gini. Energi itu tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Jadi kalau kita bilang kita bisa menciptakan energi, tidak mungkin. Karena energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa juga dihilangkan. Energi itu hanya dapat diubah ke bentuk energi lain. Oke, jadi kita tidak bisa menciptakan energi,
kita juga tidak bisa menghilangkan energi. Kita hanya bisa mengubah energi ke bentuk energi lain. Contoh, misalkan dari listrik jadi energi panas atau listrik jadi gerak. Cuma mengubah itu aja biasanya. Artinya apa, Ryan? Artinya kalau gitu sebenarnya energi total itu tidak pernah berubah kan ya? Energi total pada keadaan A pasti akan sama dengan energi total pada keadaan B. Gitu ya Nathan ya? Benar kan Ryan? Hmm. Karena energi pada Ya. dasarnya tidak pernah berubah. Jadi secara total energi maka tidak akan berubah. Nah, tadi kita di awal belajar tentang usaha, work. Kemudian belajar tentang energi. Ada nggak hubungannya antara usaha dan energi? Jawabannya ada, Ryan. Nah, hubungan antara usaha dan energi, sederhananya itu gini dong, Ryan. Work, work itu usaha ya, harusnya sama dengan delta EK. Tahu delta, Ryan? Delta itu namanya selisih antara akhir kurang awal. Berarti dengan kata lain, work itu sama dengan energi kinetik final. Final itu akhir ya, dikurangin energi kinetik inisial. Inisial itu adalah awal. Oke, paham? Oke, kita coba lihat contoh soalnya ya. Kita coba lihat soal energi. Bentar ya, saya cari dulu. Eh, Oke, energi. Oke, ada beberapa. Kita coba lihat dulu ya. Bentar, kirim dulu ke WA. Oke, bentar ya. Kita coba lihat energi yang mudah-mudah dulu deh. Oke, bentar. Nah, eh oh ya, ada lagi Ryan. Ada energi, ada juga yang namanya daya. Daya. Daya itu simbolnya biasanya Daya. P. Satuannya P itu adalah watt. Kan seringnya Ryan lihat di rumah-rumah listrik berapa watt gitu ya. Nah, itu tuh daya listrik namanya. Daya atau P itu sebenarnya adalah work dibagi selang waktu. Oke. Tadi work itu apa sih? Work itu sama dengan delta EK. Delta EK dibagi delta T. Nah, ini buat kita mencari eh, apa daya. Kita coba ya sekarang. Saya pilihin soal yang berkaitan dengan dinamika kemarin, Raya. Bentar, mana ya? Tadi ada. Oh, ini dia. Oke, saya kirim ke Ryan. Oke, nah, oke, di WA ya. Kita coba lihat. Kita kerjain. Soal apa ini? Soal SIMAK itu ternyata. SIMAK 2014. Oke, coba kita kirim dulu ke iPad. Oke, Hmm. nah ini kan kita pernah ngerjain kemarin ya, Ryan ya. Mirip-mirip kan? Hmm. Kayak yang kemarin, yang dinamika kemarin. Nah, cuman sekarang dia mintanya adalah daya. Oke. Oh, jangan. Jangan, jangan, jangan. Ini udah, jangan, jangan. Ini sudah. Itu dinamika rotasi dia ada gabungannya. Kita cari dulu yang gampang. Bentar. Bentar ya, cari dulu. Oke, kita coba dulu yang gampang. Hmm, Oke. Kita coba dulu yang ini deh. Oke. Ini itu adalah SIMAK 2018. Kita coba kerjain. Salah.
Nah, kita coba ya kerjain SIMAK 2018. Oke, coba Ryan baca dulu Ryan. Oke. Sebuah mesin pendorong Iya. digunakan untuk mendorong benda, masanya itu 10 pangkat 3 itu berapa Ryan? 1000 kilogram. Benda ini Kilo. bergerak, kecepatannya berubah, kecepatan mula-mulanya 10 meter per second, kecepatan akhirnya adalah 40 meter per second. Betul? Dan dia Mm-mm. membutuhkan waktu sebesar 20 second. Nah, kita mau tahu mana yang benar di sini. Oke, ini kita punya beberapa pilihan. Ini kalau nggak salah pilihannya lupa saya. Ntar saya cek dulu ya. Jadi dia bukan yang benar bisa nggak cuma satu Ryan. Yang benar tuh bisa beberapa. Ntar ya saya cek dulu. Pilihannya tuh gimana ya? Mana ya? Saya lupa pilihan apa pilihan itunya pilihan apa? Pilihan buat eh, buat itu buat pilihan ABCD-nya. Jadi dia nggak apa nggak benar satu doang, bisa aja dia benar dua atau tiga. Bentar ya. 2000 berapa tadi itu? 11. Duh, salah. Bentar. Terima kasih. Nah, kita lihat ya. Nah, kita coba lihat. Dia di pilihannya itu dia biasanya ABCD-nya tuh nggak nggak yang benar cuma satu. Bisa aja yang benar ada beberapa. Saya lihat cek dulu aturannya. Saya lupa soalnya aturan benar salahnya. Oke. Nah ini pilihannya gini Ryan. Ini kan ada 4 ya. Jadi ini Iya. pilihannya A itu satu, dua, satu, dua, tiga benar. Itu A. Kalau B itu satu dan tiga benar dan tiga benar. Kalau C itu pilihannya dua dan empat benar. Dua dan empat benar. Kalau yang D itu pilihannya hanya empat yang benar. Kalau yang E itu pilihannya semua benar. Oke, kayak gitu ya. Nah, kita coba Oke. lihat Ryan. Yang, nah, kita coba lihat. Kita cek yang satu aja dulu. Kalau satu benar berarti kan dua C D C sama D salah kan? Betul? Kita Iya. coba satu ya. Delta EK. Delta EK itu artinya apa? EK akhir dikurangin EK awal. Betul? EK tadi apa Iya. EK? Setengah dikali massa dikali V. V-nya V final. Final itu V akhir ya. Kuadrat Final sama dikurang V setengah. inisial. Iya, betul. V inisial kuadrat. Berarti kan setengahnya boleh keluar. Setengah masanya berapa? 1000 ya. Mm-mm. 1000. V-nya berapa? V finalnya 40. Dikurangin V inisialnya 10. Gitu ya? Betul? Iya. Berarti Tuh. 500. 40 berapa kuadratin? 16 ya. 9, Dikurangin 10 kuadratin 100. Betul? 100 Berarti sama aja 500 dikali kali 1500. 100. Berapa 15 kali 5? 75 ya? Iya. 75. Nolnya berapa itu? Satu, dua, 5. tiga, betul? 4 ya? 4, 4, 4, 4. 4 ya? Ya udah. Berarti sama aja ini berapa? Kalau jadi pangkat 5, 1, 2, 3, 4, 5. 7,5, 10 pangkat 5 Joule. Joule. Benar nggak Ryan? Betul? Benar. Kalau satu benar, udah pasti Yang tiga lagi benar salah. Ryan. Eh. Udah pasti tiga benar. Betul? Oh Jadi iya, kita iya. tinggal cek yang nomor 2. Oke? Kalau nomor 2 benar, 2 nggak perlu dicek. Kita ceknya 4 malah. Kenapa? Kalau 4 benar berarti benar semua. Ya nggak sih? Iya. Kan jadi kan kita tinggal tinggal tiga pilihan nih. Yang masuk akal berarti kan ini, ini,
sama ini. Iya nggak sih? Betul nggak? Betul? Betul. Oke. Kita jangan cek yang nomor 2 karena 2 itu nggak ngefek nomor 4. Karena kalau 4-nya benar berarti E. Kalau 4-nya salah berarti baru kita cek 2. Oke? Percepatan. Ryan inget nggak? Apa itu percepatan? Delta V dibagi dengan delta T. Betul? Betul. Ya. Kemarin yang pertama, delta V-nya berarti V finalnya 40, dikurangin V inisialnya 10, dibagi, delta T-nya berapa? 20. 40 kurangin 10, 30. Dibagi 20, berarti 1,5. Bener nggak? Betul ya Ryan ya? Betul? Betul. Betul. Berarti jawabannya udah pasti 2 juga betul Ryan. Kayak ini. Ngerti Ryan? Iya. Oke, jadi kita harus cerdik milih mana yang kita cek kalau kita ketemunya itu soal seperti ini. Oke, kita coba lagi Ryan. Saya cari soal yang itu lagi ya. Energi. Oke, bentar ya. Nah, ini ada usaha nih. Usaha kan sama energi mirip ya. Kita kerjain usaha deh. Oke, ini adalah UTUL 2006. Ujian tulis. UGM biasanya. UTUL. Oke. Coba dibaca Ryan sambil kita coba lihat ya. Kita kerjain. Saya mau pindahin dulu ke iPad. Oke. Nah, kita coba baca dulu. Kita pindahin dulu iPad. Oke, kita baca Ryan. Besar usaha yang dikeluarkan untuk memanjangkan pegas 2 cm itu adalah 0,5 Joule. Oke. Memanjangkan pegas sejauh 4 cm diperlukan gaya berapa? Oke. Tadi kan kita tahu ya Ryan. Apa? Energi potensial pegas. Rumusnya apa? Setengah K delta X kuadrat. Betul? Betul. Betul. Oke. Nah, sedangkan kemarin kita udah belajar kalau gaya pegas itu rumusnya adalah K dikali delta X. Betul? Hmm. Nah, berarti dari sini kita bisa tahu. Dia bilang ketika delta X-nya bernilai 2 cm, dia butuh energi potensi work sama aja energi ya. EP pegasnya itu sebesar 0,5 Joule. Gitu ya. Berarti kalau kita bikin gini Ryan. 0,5 sama dengan setengah dikali K dikali 2 cm. 2 cm itu berapa? 2 cm itu 0,02 ya. Diubah ke meter. Betul? Gini kan? Gitu ya? Ya. Oke. Nah pertanyaannya adalah kalau delta X-nya itu adalah 4 cm, yang diminta itu bukan energi, tapi gaya pegasnya berapa, Ryan? Oke, berarti kan yang sama antara energi potensial pegas dengan gaya pegas itu adalah konstanta pegas, betul? Berarti kita bisa mencari nilai konstanta pegasnya, Ryan. Berarti 0,5 dikali 2 dibagi 0,02 kuadrat. Betul? Berarti jadi berapa nih? 0,5 kali 2 kan 1. Ini kan sama aja 2 pangkat min 2. Jadinya 4 kali 10 pangkat min 4. Berarti sama aja berapa? 10 pangkat 4 dibagi 4. Ini adalah nilai konstanta pegasnya. Ya udah tinggal masukin. Tadi gaya pegas itu rumusnya apa? K dikali delta X. K-nya masukin 10 pangkat 4 dibagi 4. Delta X-nya berapa? 4 cm. Pasti kan 4 kali 10 pangkat min 2. Betul Ryan? Kalau diubah ke meter?
Ya. Oke, ya udah. Kita coret, Ryan. Coret 4-nya. Oke. Jadi ini berapa? 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat min 2. Jadi 10 pangkat 2. Atau 100 Newton. Jawabannya 100, bukan 1. Ngerti, Ryan? Nanti Oke, kita coba lihat lagi yang lain. Oke, nah ini juga bagus nih. Ini basic nih. Oke, saya kasih lagi soal basicnya. Kita coba ini soal UTUL 2007. Oke, oke. Kita baca dulu soalnya. Kita masukin ke iPad dulu. Oke, coba baca dulu Ryan 1 menit. benda dengan bobot Mhm, diangkat dari permukaan tanah hingga mencapai ketinggian 10 meter, kemudian dilepaskan. mhm, Energi kinetik benda mhm. itu ketika berada pada ketinggian 6 meter dari permukaan tanah menilai sekitar. Udah, baca udah. Jadi kita Udah. punya bobot tuh berat ya, W. W-nya itu 40 Newton. W itu apa kemarin? Massa dikali Bisa. gravitasi, betul? Iya. Nah, dia bilang si bendanya itu ditarik sampai ketinggian berapa? 10 meter ya, betul? Hmm. Iya. Berarti ini ada benda di sini. Oke, gitu ya. Ini kemudian dia dilepaskan. Pertanyaannya adalah dilepaskan tuh berarti kecepatannya nol ya. Kecepatannya nol. Dilepaskan ketika tingginya 6 meter, si benda itu ketika 6 meter energi kinetiknya berapa? Gitu ya. Dia mau minta Eka di sini berapa? Ya udah Ryan, anggap aja ini keadaan A, ini keadaan B. Betul? Kan tadi energi total nggak pernah berubah ya Ryan ya? Energi total di keadaan A harus sama dengan energi total di keadaan B. Coba ada apa aja Ryan di keadaan A? Ada energi potensial di A, ada apa lagi? Energi kinetik di A. Di B juga sama, ada energi potensial di B ditambah energi kinetik di B. Betul, Ryan? Betul. Nah, karena soalnya bilang mana dilepaskan, dilepaskan itu kecepatannya nol. Kalau kecepatannya nol, dia nggak punya eka kan? Kita hilangin eka di A. Ngerti, Ryan? Berarti adanya apa? M dikali G dikali HA sama dengan M dikali G dikali AB ditambah setengah dikali M dikali VB kuadrat. Dia minta Eka doang ya Ryan ya. Jadi Eka-nya jangan dipecah. Dia minta Eka-nya doang. Gini ya. Udah dong. Dapat dong kalau gitu. Energi kinetik di B itu adalah Mg dikali Ha dikurang Mg dikali Hb. Karena sama-sama ada Mg, Mg-nya kita taruh di luar, ketinggian A dikurangin ketinggian B. Tadi Mg-nya berapa Ryan? 40 kan? 40. Hmm. Tinggi A berapa? Tinggi A 10, tinggi B 6. Hmm. 10 dikurangin 6. Jadi kita punya EKB-nya 10 kurang 6 kan 4. 4 kali 4, 16. 160 Joule satuannya Eka. Paham Ryan? Berarti jawabannya Paham. 140. Oke, gampang ya. Jadi energi total tuh konsepnya tidak akan pernah berubah. Kita coba lihat lagi ya. Nah, oke. Nah, ini ntar yang gampang dulu aja deh ya. Yang gampang-gampang dulu kita pilihin. Filamen. Ini energi tapi listrik kita belum baca listrik lagi. Oke, oke kalau gitu
eh nah ini. Ini lumayan susah nih Ryan. Ada miring-miringnya. Ini utul 2010. Oke. Sedikit susah. Kita coba kerjain. Oke, saya kirim dulu ke iPad. Oke. Kita coba baca dulu ya bareng-bareng ya. Oke. Coba dibaca sambil dilihat juga Ryan. Oke. Udah. Baca dulu ya sambil dilihat. Belokkan belokkan bidang Oke. miring 20 derajat untuk Oke. gesekan menggunakan gaya F sehingga balok tersebut bergerak dengan kedudukan konstan dan besar yang telah dilakukan oleh F saat balok mencapai puncak bidang miring adalah Dah, bayang. Oke. Berat itu berarti mg ya. Mg-nya itu adalah 100 Newton. Menaiki bidang miring sudut theta 30 derajat. Oke. Tanpa gesekan. Nggak ada gesekan ya. Tanpa gesekan. Oleh tarikan gaya F. Sehingga balok bergerak dengan kelajuan konstan. Kecepatannya konstan. Gitu ya? Oke. Betul? ya. Oke. Nah, kita mau tahu usaha yang dilakukan oleh F. Lihat, F itu kalau kita buat diagram gaya ya, Ryan, ada apa aja sih sini? Kan bolanya punya massa ya, maka dia punya mg, betul? Tuh, Betul ya? Terus dia ada apa lagi? Ada gaya normal, betul? Gaya tuh, normal. Ada apa lagi? Ada gaya tegangan tali. T, betul? Oke, gitu ya. betul. Nah, karena dia bergeraknya itu ke atas, bergeraknya ke atas, berarti di sumbu X, ini sumbu Y gitu ya. Oke. Nah, berarti si MG kita urai. Ada yang ke sini, yang ke sini, sama ada yang ke sini. Kalau ini sudutnya 30, ini juga 30 derajat, Ryan. Gitu ya. Berarti yang ini nih, ini adalah yang MG karena di dekat 30, cosinus 30. Nah, yang ini adalah MG karena di depan 30, sin 30. Nah, kalau kita perhatikan, F sama T kan satu, satu tali ya. Berarti apa? F itu sebenarnya tidak lain adalah T. Oke, berarti kalau soalnya minta work oleh F, tidak lain sama aja work yang dilakukan oleh T. Gitu ya, oleh tegangan tali. Nah, di sini ada informasi, Ryan. Apa informasinya? Kelajuan konstan. Artinya apa? Kecepatannya sama ya. Kecepatan final sama dengan kecepatan inisial. Betul, Ryan? Tadi Betul. inget gak, Ryan? Work itu hubungannya apa dengan energi? Work itu adalah delta EK. Betul? Betul ya? Betul? Hmm, Oke. iya, Delta EK berarti apa? EK final dikurangin EK inisial. Betul? Berarti betul. EK sendiri apa? Setengah M dikali V final kuadrat dikurang setengah M dikali V inisial kuadrat. Berarti karena sama-sama ada setengah M, setengah M kita keluarin.
V final kuadrat minus V inisial kuadrat. Betul gitu? Betul. Betul kan, Ryan? Iya. Ya. Tadi dibilang apa? V-nya konstan, betul? V finalnya sama dengan V inisial. Mm-mm. Kalau V-nya konstan, berarti apa? V final dan inisial sama kan? Berarti V final dikurang inisial tuh 0. Iya nggak sih? Betul nggak? Betul. Berarti worknya berapa? Worknya 0. Ngerti, Ryan? Berarti Oke, kita coba lihat lagi. Eh, Nah, ini mirip kayak tadi. Mirip kayak tadi, ada bidang miringnya. Ini utul 2009. Oke, kita coba kerjain. Oke, saya kirim dulu ke iPad. Nah, kita sama-sama baca soalnya. Oke, coba Ryan baca dulu ya. 1 menit. yang diperlukan untuk mendorong bahwa Oke, kilogram sepanjang usaha yang diperlukan untuk mendorong ada volt. masanya. Masanya 10 kilogram. Bidang miringnya kasar, Ryan. Oke, dari A ke Oke. B itu adalah 400. Jadi kita mendorong dengan berarti worknya ya. Usaha, Hmm. work untuk dari A ke B itu adalah 400 Joule. Betul? Bidang miringnya Betul. kasar. Bidang miringnya kasar. Sebaliknya, bila ditarik dari B, dari A ke B, dari A ke B, tar, dari A ke B. Sebaliknya kalau kita narik dari B ke A, usahanya WBA berarti ya. WBA-nya itu adalah 250 Joule. Gitu ya. Iya. Anggap gaya dorong dan gaya tarik itu sejajar dengan bidang miring. Oke, jadi dia ada dua 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 apa dua situasi, Ryan. Situasi pertama, kita narik dari A ke B. Oke, kayak gini gambarnya kira-kira. Salah. Nah, oke, kayak gini. Jadi situasi pertama tuh kita menarik dari A ke B ya. A itu ini ya, Ryan. A itu ini, B itu ini. Oke, kita tarik nih. Ternyata untuk narik ini kita butuh WAB-nya sebesar berapa tadi? 400 Newton. Oke, paham? Iya. Oke. Ryan, ini kan energi total nggak pernah berubah ya, Ryan ya. Hmm. Energi total di A harus sama dengan energi total di B. Betul? Ada apa aja, Ryan? Iya. Ada EPA, terus ditambah EKA. Dan ada EPB ditambah EKB. Betul, Ryan? Betul. Betul. Nah, tapi dia ada gesekan, Ryan. Kalau ada gesekan, maka Ryan harus kurangkan W gesek di kondisi awal. Paham? Paham? Hmm. Oke. Paham. Kan kalau saya gini boleh nggak, Ryan? Berarti kalau saya kelompokkan nih, EKB dikurangin EKA sama dengan EPA dikurangin EPB dikurangin WGS. Boleh, Ryan? Boleh. Boleh. EKB Boleh. min EKA itu apa sih? EKB min EKA kan tidak lain delta EK, betul? Ya, Hmm. betul. Iya. Kalau eh, EPA min EPB itu berarti kebalikannya minus delta EP.
dikurangin W gas. Tadi inget nggak? Work itu akan sama kayak delta EK. Betul, Ryan? Di awal? Betul. Ya, betul? Berarti delta EK itu adalah work. Work, berarti worknya ini adalah berapa tadi? 400 kan? Berarti 400 sama dengan minus. Delta EP berarti apa? Kan, kan EP sama aja MGH kan? Berarti MG-nya keluarin dalam kurung ketinggian A dikurangin ketinggian B. Betul? Dikurangin W gas. Betul. W gas. Nah, lihat ketinggian A berapa, Ryan? Ketinggian A 0 kan? Betul? Hmm. Betul ya? Ketinggian B Iya. A, betul? Ya, betul? Oke, berarti sama aja ini 400 sama dengan MG-nya ada nggak? MG-nya 10 ya, G-nya Hmm. 100 aja. Betul. Jadi 10 minus 10 kali Betul. 10, H-nya 0, dikurangin HB-nya H. Tadi W gas rumusnya apa, Ryan? W gas. W gas itu tadi rumusnya adalah gaya gesek dikali S, betul? Oke, betul ya? Ya, betul kan? Gaya kali S kan? Betul, Ryan? Oke. S-nya Betul. itu apa sih? S-nya itu adalah Ya. jarak dia bergesekan. Berarti dari sini Hmm. sampai sini. Ini S. Berapa sudutnya? Ada nggak sudutnya? Nggak ada sudutnya ya? Oke, anggap aja sudutnya theta deh, boleh? Hmm. Boleh ya? Berarti S itu tidak lain adalah gimana ya? Kita pakai sin theta. Sin theta itu adalah H dibagi S. Berarti S itu adalah H dibagi sin theta. Betul? Tapi kayaknya WGS-nya sama deh. Jadi kita anggap aja WGS deh ya. Betul. Dikurangin WGS. Oke. Jadi kita punya minus 400 sama dengan 100 A dikurangin WGS. Gitu ya? Oke. Jadi ini adalah persamaan Ya. pertama. Ketika kita menarik dari A ke B. Oke. Nah, sekarang yang kondisi kondisi kedua, yaitu kita menarik dari B ke A. Jadi sekarang si baloknya itu ada di B. Baloknya ada di B, terus kita mau cari A. Gini. Baloknya di B ya. Nah, kita mau tarik dengan gaya F. Ya. Ini titik A. Sama konsepnya. Energi mekanik di B harus sama dengan energi mekanik. Energi total ya. Energi total. Jadi kalau ada gaya gesek pakainya energi total. Total di B harus sama dengan energi total di A. Di B ada apa aja? Ada energi kinetik di B ditambah energi potensial di B. Di A ada apa aja? Ada energi kinetik di A ditambah energi potensial A. Karena di B sama di A ada gesekan, maka kita harus kurangin W gesek pada kondisi awal. Karena dari B berarti di B kan? Sama kayak tadi kita kelompokkan, Ryan. Ini kita punya energi kinetik A dikurangin energi kinetik B sama dengan energi potensial B dikurangin energi potensial A dikurangin W gas. Oke. EKA dikurangin EKB ini tidak lain adalah delta EK. Karena dia awalnya di B, akhirnya di A. Ini minus delta EP dikurangin W gas. Gitu ya. Tadi berapa delta EK-nya? Work-nya berapa? Work BA itu 250, betul? Ya, Ya. 250 berarti itu delta EK-nya. 250. Delta EP berarti minus MG dikali ketinggian B
dikurangin ketinggian A dikurangin W gas. 250, M-nya 10, tadi G-nya 10, ketinggian B itu kan H, ketinggian A itu 0. Oh, ini diperlukan. Ini harusnya minus nih. Oke, berarti dikurangin W gas. Oke, berarti kita punya 250 sama dengan tar 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 tar. Usaha diperlukan untuk mendorong balok A dari A ke B adalah eh, oke, bentar ya. Sebaliknya, bila ditarik dari B ke A diperlukan usaha. Anggap daya dorong. Oke, ini rada aneh sih ini sebenarnya. Oke, bentar, ini rada aneh sih. Min 100. Oke, kan gesekan akan kan energinya sama. Dorong, ini aneh sih. Oh, nah, anggap gaya dorong dan alah, salah. Gaya dorong. Oh, ini mendorong, ini menarik. Oh, kebalik ini salah, Ryan. Jadi dia nariknya gini. Jadi dia nahan supaya dia nggak ketarik F. Oke? Jadi Hmm, kalau yang dari A ke B itu dia nahan supaya nggak ketarik. Kayak gitu. Oke? Nah, berarti apa? F-nya kan ke arah atas, tapi geraknya ke bawah kan? Berarti kita kasih tanda ya. minus. Kayak gini. Kalau tadi F-nya ke atas, geraknya juga ke atas kan? Berarti plus. Oke? Nah, berarti kita punya min 100 H dikurang W gas. Nah, lihat Ryan. Kita punya dua persamaan. Persamaan dua ini, persamaan satu ini. Kita mau cari apa Ryan? Mau cari H ya, betul? Hmm. Coba kita tulisin ya. 400 sama dengan 100H dikurangin W gas. Yang kedua itu minus 250 minus 100H dikurangin W gas. Supaya W gasnya hilang, maka kita harus kurangin. Dapatlah 650 sama dengan 200H. W gas ditambah min W gas ditambah W gas habis kan? Maka H-nya itu adalah coret-coret 65 dibagi 20 meter. Berapa 65 bagi 20 Ryan? Coba pakai kalkulator. Berapa Ryan? 65 bagi 20 itu adalah 3,25 meter. Ada nggak jawabannya? Oh, dia minta dalam bentuk senti. Berapa senti, Ryan? Kalau diubah ke senti, 325 325. sentimeter. Berarti jawabannya 325. Ada. Ada. Oke. Jadi yang harus diperhatikan ini tadi, Ryan ya. Kalau yang ini kan dia narik dari A ke B. Arah tarikan dia dengan arah Ya. perpindahan dia itu searah, maka positif. Kalau yang ini dia nah, nahannya nahannya itu ke atas, tapi geraknya ke bawah. Berarti kan berlawanan arah ya. Maka kasih tanda minus. Oke? Nah, kita coba lihat lagi soal yang lain. Bentar ya. Saya lihat dulu. Oke. Kita cobain. Ini lebih susah lagi. Ini susah nih ada. Ini nggak ada angkanya Ryan. Ini utul juga. Nggak ada angkanya. Kita coba ya. Dan nggak ada gambarnya. Jadinya susah. Susah dibayangkan. Oke. Oke. Kita coba baca soalnya. Oke. Coba dibaca Bola dulu Ryan. baja bermassa M bergerak Oke. horizontal. Jadi masanya Kemudian M awal. bergerak horizontal, lurus ya, dengan laju awal Iya. V.
Terus dia masuk ke material pasir, jalannya pasir. Bola tersebut Ah, masuk ke pasir dan menembus pasir sejauh D sebelum akhirnya berhenti. Besar gaya gesek rata-rata yang dialami bola tadi adalah jadi kayak gini. Bayangin ini ada jalanan, ini ada kayak tumpukan pasir. Bayang, ngerti ya? iya. Ini pasir. Awalnya itu si bola itu bergerak sini Ryan, bergerak di keadaan A ya dengan kecepatan V. Oke? Kemudian dia nabrak pasir Ryan. Dia nabrak pasir sampai menembus pasir sebesar D. Oke? Nah, ketika di sini kecepatannya nol. Oke? Kan berarti kan di sini pasir itu seperti menghambat gerak, iya nggak sih? Betul? Betul ya? Iya. Oke. Sama Ryan konsepnya. Energi total di keadaan A harus sama persis dengan energi total di keadaan B. Ada apa aja? Ada EPA, ada EKA. Di B ada EPB, ada EKB. Jadi kan pasir ini berfungsi sebagai hambatan. Jadi saya bilang apa? Kalau ada hambatan maka harus ngurangin dikasih WGS, betul? Di keadaan awal, betul? Paham? Paham, Pak Yan? Paham. Karena tidak punya Paham. ketinggian, anggap aja hanya nol, maka dia tidak memiliki ketinggian. Tidak ada EPA, tidak ada EPB. Betul? Terus dia juga bilang apa? Kecepatannya Betul. nol. Seperti di EKB juga nol. Berarti kita punya EKA. EKA itu apa? Setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Tadi WG apa rumusnya Ryan? Gaya gesek dikali seberapa jauh dia bergesekan. Yaitu D kan? Betul? Hmm. Gitu. Pindah ruas Ryan. Berarti setengah M V kuadrat sama dengan gaya gesek dikali D. Maka dapat dong gaya geseknya, yaitu 1/2D dikali M V kuadrat. Mana nih jawaban yang benar, Ryan? M V kuadrat per 2D, berarti ini ya? Betul nggak? Sama ya? Iya. M V kuadrat per 2D. Jadi dia menggabungkan antara konsep dinamika dengan konsep energi. Oke? Ya coba lihat lagi, Oke. Ryan. Mana lagi ya yang susah? Ini udah. Ini udah. Ini listrik, kita belum listrik belajar. Ini pegas udah. Mendorong, oke. Oke. Ini sedikit sedikit konsep, Ryan. Sebab akibat. Oke. Jadi dia nggak ada hitungannya, tapi konsep. Oke, kita lihat. Sedikit konsep. Kita saya kasih yang susah Tadi juga, ini tanya ada apa? juga ini utuh. Apa? Nggak ada. Oh, kalau ini pilihannya ntar. Saya kasih tahu pilihan. Ini itu beda lagi pilihannya. Ini namanya sebab akibat. Sebab akibat itu pilihannya adalah, bentar. Kita lihat dulu ke catatannya. Catatan pilihannya. Sebab akibat itu pilihannya ini Ryan. A itu kalau pernyataannya benar, pernyataannya benar, oke. Alasannya salah, Hmm. keduanya keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Menunjukkan hubungan sebab akibat.
Yang B, pernyataan benar. Oke, alasannya benar. Oh, salah ding. Pernyataan benar, alasannya benar juga salah. Ini pernyataan benar, alasannya benar. Kalau ini pernyataan benar, alasannya benar. Alasannya benar, tapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Kalau yang jawaban C, pernyataan benar, alasan salah. Pernyataan benar, alasannya salah. Oke. Pertanyaan D, pernyataan salah, alasannya benar. Pertanyaan E, pernyataan dan alasan salah. Pernyataan dan alasannya salah. Oke, kita lihat mana yang benar ya. Yang lihat pernyataannya. Energi mekanik benda yang berada dalam pengaruh gaya konservatif selalu konstan. Oke. Ini Mm-mm. jawabannya benar, Ryan. Karena kalau gayanya konservatif, energi mekaniknya nggak pernah berubah. Oke. Berarti pernyataan benar ya. Berarti pilihannya tinggal yang ini salah, yang ini salah. Betul? Tinggal A, B, atau C. Sekarang lihat sebabnya. Sebab dalam pengaruh gaya konservatif, benda selalu bergerak berlawanan arah terhadap arah gaya. Ini salah. Kenapa salah? Karena Mm. kalau benda bergerak di gaya konservatif itu arahnya akan selalu searah dengan gaya. Justru kalau dia bergeraknya berlawanan, itu namanya gaya dipengaruhi oleh gaya yang sifatnya non konservatif. Jadi jawabannya pernyataan Ya, benar, alasan salah. Berarti C. C kan? Betul? ya. Kalau D, pernyataan salah, alasan benar. Nah, jadi ini salah satu bentuk pilihan ganda, tapi bentuknya adalah pernyataan sebab akibat. Oke, kita coba lagi. Ada lagi nggak saya? Coba cek dulu ya. Oke. Hmm, ini susah sih. Coba yang gampang dulu deh. Misalnya, nah ini nih. Ini juga sama nih. Ini sebab akibat juga, Ryan. Coba ya kita kerjain. Sebab akibat kayak 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 tadi. Oke. Jadi ada juga jawaban PG itu yang bentuknya sebab akibat. Mungkin aja ini yang dimaksud dengan pertanyaan hot sekali ya. Jadi hot itu kan high high Mungkin. high thinking kan ya? Apa tuh Pak? High Mm-mm. observers thinking apa gitu. Kalau saya lihat dari itunya. Dari 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 pengertian hot itu. Oh, high observers apa? Lupa saya. Jadi kayaknya mungkin aja ini ada pertanyaan hot itu seperti ini. Karena saya juga nggak tahu kayak gimana kan hot contoh soalnya. Nah, oke, ini juga contoh nih Ryan. Ini sebab akibat. Oke, miring sih. Nah, usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif pada benda hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir saja, tidak bergantung pada lintasan yang dilewati. Ini jawabannya benar, Ryan. Kenapa? Karena kalau Mm. gaya konservatif itu hanya bergantung pada deltanya, delta EK kan, dan delta EP. Jadi nggak peduli lintasannya itu berbentuk apa, yang pasti awal sama akhirnya gimana. Oke, sebab gesekan membuat energi mekanik akhir suatu benda lebih kecil dibandingkan di awal. Ini juga benar. Gesekan emang membuat EM-nya menjadi lebih kecil di akhir. Tapi sekarang
apakah ini saling nyambung? Coba, saya kan kalau benar-benar ada dua jawaban kan? Bisa A, bisa B kan ya? Hmm. A itu pernyataan Ya, benar, alasan benar, keduanya nyambung, masuk akal. Pertanyaan B, pernyataan benar, alasan benar, tidak menunjukkan hubungan. Kan coba, menurut Ryan, pernyataannya sama penyebab sama alasan sebabnya nyambung nggak secara logika? Nyambung nggak? nyambung, Nyambung apa nggak? Menurut Ryan? nyambung, Nyambung seriusan? Lihat deh. nyambung. Pernyataannya itu dia menjelaskan tentang gaya konservatif tidak bergantung dengan lintasan. Coba, terus kenapa alasannya jadi gaya gesekan? Lah, harusnya kalau dia pernyataannya konservatif, harusnya si alasannya itu juga ada berkaitan dengan gaya konservatif atau berkaitan dengan Hmm. lintasan yang dilewati kan? Ini sama sekali nggak ada Ya, informasi itu. Jadi ini alasannya adalah pernyataan benar, alasan benar, tapi tidak nyambung dia, tidak sinkron. Jadi jawabannya adalah B. hmm. Pernyataan benar, pernyataan benar, alasannya juga benar, tapi tidak Ya. sebab akibat, tidak nyambung. Kenapa? Coba aja lihat. Pernyataannya kan menyatakan di awal tuh usaha oleh gaya konservatif. Terus akhirnya adalah lintasannya itu tidak bergantung pada lintasan. Tapi kenapa alasannya menjadi gesekan ya? Gesekan itu kan gaya non konservatif, oke? Jadi benar tapi tidak nyambung. Oke, kita coba lihat lagi yang mana ya? Bentar. Oke, ini apa ya? Oke, Spring Bed mempromosikan kelebihan. Oke. Oke, kita coba dulu deh. Saya punya soal seperti ini. Ini saya juga nggak tahu ini soalnya kayak gimana ya. Kita coba dulu aja. Oke, oke. Kita coba lihat Ryan. Ini soal dari SIMAK 2015. Baru nih SIMAK nih. SIMAK yang baru juga. Oke, kita perbesar dulu ya. Oke, kita perbesar. Nah, coba Ryan baca dulu deh. Jadi, Ryan dikasih grafik. Grafik apa? Grafik F terhadap delta X. Gitu ya. Nah, perusahaan Springbed sedang mempromosikan kelebihan kasurnya karena per yang digunakan memiliki keunikan. Gambar di atas mengilustrasikan keunikannya. Jika kasur diduduki dan tertekan, berarti ini ya, delta X-nya ya. Delta X-nya 4 cm, ternyata energi potensialnya berarti EP pegas ya. Karena ini kan pegas kan, sebesar 0,48 Joule. Dengan menganalisis kurva di atas, jika jarak, nah ini kan kita pakai kurva. Jika jarak delta X3 dan delta X2 itu jaraknya adalah ini segini. Jarak itu segini kan. Ini jaraknya itu adalah 2 cm gitu ya. Dan anggap F3-nya itu 18, maka gaya F1-nya berapa? Oke, ini sedikit, ini kayaknya lebih cocok jadi soal HOTS nih. Karena ini butuh mikir, Ryan. Coba lihat, Ryan. Dari informasi ini. Ryan dapat apa, ayo? Tadi EP pegas itu rumusnya apa, Ryan? EP pegas rumusnya apa tadi? Setengah K dikali delta X kuadrat. Betul? Betul? Oke. EP pegasnya 0,48. Setengah, K-nya nggak tahu kan? Delta X-nya berarti 0,04 kuadrat. Betul, Ryan?
Betul. Berarti kita dapat konstanta pegasnya 0,48 dikali 2 dibagi 4 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin. Sama aja berapa ini K-nya? 0,48 kali 2 berapa ya? Hmm. 0,48 kali berapa? Kali 2 berapa? 0,96. Berarti 96. 10 pangkat min 2. 4 kuadrat 16. 10 pangkat minus 4. Betul, Ryan? Betul. 96 bagi 16 berapa itu? Oh, 6. 6 dikali 10 pangkat 2. Karena min 2 kurang min 4 kan? Berarti 600. Satuannya Newton per meter. Jadi ternyata dari informasi awal kita mendapatkan yang namanya konstanta pegas. Nah, lihat grafiknya Ryan. Grafiknya adalah F terhadap delta X. Kita tahu kalau F itu adalah K kali delta X kan, betul? Hmm. Betul ya? Kan ini kan lihat Ya. grafiknya linear kan? Kan ini kan garis lurus ya. Garis lurus itu persamaannya adalah Y sama dengan M dikali X. Pernah dengar nggak Ryan? Di Hmm. matematika? Nah, iya. Pernah. Ya udah, Y-nya berarti ini kan. Y-nya berarti segini. Berarti F3 dikurangin F1. M-nya berarti apa M-nya? Di depan delta X berarti adalah K kan. Delta X-nya berarti ini kan. Hmm. 2 senti. Ngerti? Paham? Iya. Ya ya udah. F3-nya berapa? 18. F1-nya nggak tahu. Tadi K-nya masukin Ryan 600. 2 senti itu berapa Ryan? 0,02. Betul? Hmm. Betul ya? Ya, kita catat aja ya. 18 dikurangin F1 sama dengan 12. Dapat dong F1-nya. Berapa berarti F1-nya? 6 Newton. Jadi ini kayaknya bisa kategori soal HOTS nih. Kenapa? Karena ada grafik dan ada informasi yang harus memahami grafik. Berarti dalam kasus ini F1-nya adalah 6 Newton. Jadi ini menggabungkan antara energi dengan konsep gaya dan matematika dasar tentang gerak lurus. Gitu. Oke, paham Ryan? Oke, Paham, kita paham. lihat lagi ya. Ada lagi nggak ya saya? Kayaknya sudah habis baru deh. Bentar ya, kita lihat. Ada yang belum saya terangin. Kayaknya sudah. Oke, bentar. Hmm, kayaknya udah. Tapi ini apa ya? Cek dulu ya. Kita cek dulu. Oke, ini ada yang menurut saya susah banget, Ryan. Susah banget. Lebih susah daripada yang tadi. Jauh lebih susah. Coba yang terakhir nih. Ini soal dari UTUL 2014. Oke, susah banget, Ryan. Kalau dibandingkan yang tadi-tadi. Hmm. Oke, kita kirim dulu ke iPad ya. Jadi ini sedikit susah. Nggak sedikit sih, banyak susahnya. Oke, Nah, coba Ryan perhatikan. Yo, udah dibaca? udah. Baca ya sampai beres. Oke. Ada bandul, masanya M, dan panjang tali L. Mula-mula diam, membentuk sudut 60 derajat. Oke. Anggap aja titik B ya ini ya. Kemudian dia bergerak Ryan. Sampai akhirnya dia ke titik terendah, titik A. Yang diminta adalah gaya tegangan tali di A. Oke. Coba lihat deh Ryan. Di A itu kalau ntar buat sini ya, ada apa aja sih di A? Di A itu Hmm. akan aja berat ya nggak sih? Betul? Iya. Mg. Ada apa lagi? Ada tali kan? Tegangan tali. Iya. Betul? Tension. Ada apa lagi?
Karena dia bergerak melingkar, maka ada yang namanya gaya sentripetal. Tapi FSP itu sebenarnya nggak perlu digambar, nggak apa-apa, Ryan. Oke? Nah, itu adalah diagram gaya yang ada di benda A. Kita mau cari T-nya. Nah, lihat. Ini sedikit susah. Kan energinya nggak pernah berubah ya, Ryan ya. Betul? Hmm. Energi total di keadaan B harus sama persis dengan energi total di keadaan A. Betul? Ada apa aja? Betul. Ada EPB ditambah EKB. Di A juga ada EPA ditambah EKA. Betul? Karena di soal dia Hmm. bilang awalnya diam, berarti di B nggak punya EK. Betul? Ya, Kalau saya misalkan, Ryan, ketinggian nol saya taruh di titik terendah, yaitu di A. Boleh kan? Saya bikin A itu boleh. adalah ketinggian nol. Berarti di A nggak punya EP. Betul? Betul? Ya. Betul. Ya udah. Berarti EPB sama aja M dikali G dikali ketinggian B. EKA berarti setengah M dikali VA kuadrat. Betul? Berarti kita bisa menghilangkan M-nya. Boleh ya? Maka kita akan punya VA kuadrat itu adalah 2G dikali HB. HB itu yang mana, Ryan? Ini. Betul? Ini HB kan? Betul. Oke. Sekarang berapa itu HB? Lihat. Panjang tali itu kan L. Kalau kita tarik tali tersebut ke sini, Ryan. Oke. Maka panjang dari sini sampai sini itu berapa, yo? Itu adalah L dikali cos theta. Kenapa? Karena dia di bawah sudut theta. Betul? Betul kan? Nah, Ya. sedangkan panjang tali kan nggak berubah, Ryan. Panjang tali nggak berubah. Artinya dari sini sampai ke sini, oke, panjangnya adalah L. Betul? Berarti Hmm. panjang HB berapa, Ryan, kalau gitu? Berarti HB adalah L dikurangin L cos theta. Ngerti? Ngerti nggak, Ryan? Kan panjang tali nggak berubah. Artinya panjang tali dari awal sampai sini itu kan tetap L kan? Sedangkan dari sini Ya. sampai sampai dari sini sampai sini itu adalah L cos theta. Maka sisanya adalah L min L cos theta. Nggak ada angkanya ya. Ya udah. Tapi dia ada tetanya. L dikurangin berapa cos 60, Ryan, kemarin? Berapa, Ryan, cos 60? Kos Ya di tabel kemarin setengah. setengah ya. Eh, Berarti sama aja. kos Bener enam nggak? puluh. Setengah, betul. Setengah dari L. Berarti HB-nya itu adalah setengah L. Ngerti, Ryan? Berarti Hmm. VA-nya, VA kuadratnya 2 dikali G dikali setengah L. Coret, coret. Berarti VA kuadratnya adalah GL. Ya, ini baru dapat VA nih. Kita kan maunya nyari tegangan tali kan? Nah, pakai apa? Nah, karena dia gerak melingkar, kalau dia gerak melingkar, Ryan, kalau dia gerak melingkar, maka harus berlaku ini. Sigma F yang menuju ke pusat lingkaran, nilainya harus FSP. Kan ini pusat lingkarannya ini ya, Ryan ya? Betul? Betul? Hmm. Berarti yang ke pusat itu adalah Ya. tension kan? Tegangan tali kan? Jadi tegangan tali dikurangin Iya. mg.
FSP kemana Pak? FSP? M V kuadrat dibagi R. R-nya kan L kan, betul? R-nya kan Hmm. panjang dari batangnya kan, dari talinya kan. Berarti tegangan tali itu adalah M, VA-nya masukin. G, L dibagi L ditambah MG. L-nya coret, maka kita punya T-nya itu adalah MG ditambah MG. Berarti T-nya itu adalah 2 kali MG. Nah, jawabannya ada nggak? 2 kali MG. Jadi ini menurut saya levelnya udah susah nih levelnya. Kenapa? Karena ada energi, terus digabungkan dengan dinamika gerak melingkar yang ada gaya sentripetalnya. Kayak gitu. Oke, Ryan, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak, Ryan? Enggak, Kak. Nggak Tapi ada. saya Oke. capek. Ah, kenapa? Kenapa? Capek. Alah. Oke. Saya Oke, udah ntar berarti kecapean. Iya. kita hari hari Kamis ya. Kamis kita akan Heeh. belajar termodinamika. Nah, itu Oke. banyak rumusnya, Ryan. Karena kita belajarnya sebentar, jadi mau nggak mau kita hafalin rumus. Banyak rumusnya, jadi rada-rada itulah pokoknya. Oke, ntar slide-nya saya kirim lewat WA. Terus videonya seperti Ya. biasa saya kirim lewat YouTube ya. Oke, mari Hmm. Ryan.